Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudara-saudaraku yang saya sayangi dan saya banggakan, kami dari MTK Majelis Tablik dan Ketarjian PWA Jawa Tengah. Pada kesempatan ini mau berbagi tentang kemandirian ekonomi. Nah, kemandirian ekonomi itu merupakan hal yang penting. Kalau kita lihat, kemandirian ekonomi Indonesia belum mengembirakan, sehingga masih terjadi ketimpangan yang tinggi antara yang miskin dan yang kaya. Kesenjangan penghargaan ekonomi laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari ketimpangan gender, misal upah kerja dan kesempatan meningkatkan karir. Untuk itu, perempuan berkemajuan penting meningkatkan kompetensi dan mengambil peran untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Intinya dari surat tersebut adalah perempuan-perempuan yang mandiri secara ekonomi akan berdaya dalam menopang ekonomi keluarga, masyarakat, bahkan negara. Selanjutnya, ini kita perlu membangun kemandirian ekonomi perempuan berkemajuan. Ada beberapa agenda yang harus dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi. Di antaranya, harus mendorong kapasitas perempuan dan juga akses partisipasi sebagai pelaku ekonomi kecil, mikro, dan menengah menuju peran ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, menumbuh kembangkan kewirausahaan di berbagai lingkungan dan lapisan sosial. Dan akhirnya, agenda terakhir adalah menjadi aktor dunia usaha. Oleh karena itu, maka perlu kita memahami tentang wirausaha atau entrepreneur. Nah, salah satu pendapat dari ahli entrepreneur adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Adapun karakter entrepreneur ini adalah banyak sekali, ada mandiri, jujur, profesionalisme, disiplin, aktif, kreatif, dan inovatif. Juga berorientasi pada prestasi dan masa depan, ulet, optimis, dan bertanggung jawab. Ya, jadi energik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, terampil dan dalam pengorganisasian, terutama dalam pengorganisasian ekonomi, mempunyai perencanaan yang realistis dan objektif. Ini adalah sesuatu yang harus, ya, perencanaan itu. Berani mengambil risiko melalui integritas pribadi yang antisipatif. Ya, tentunya kita jangan takut risiko, jadi harus berani. Senang dan mampu menghadapi tantangan, ya, memiliki teknik produksi. Nah, oleh karena itu mungkin secara singkat bahwa karakter entrepreneur nanti akan kita kita ambil yang penting, ya, untuk mendasari jiwa wirausaha. Ini diantaranya adalah disiplin, aktif, kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, selanjutnya kita akan belajar konsep keinterpretan menurut Ciputra yang kita kenal dengan MAS.
MAS itu adalah mindset, attitude, skill, dan knowledge. Dalam hal ini bahwa entrepreneur harus memiliki pola pikir atau mindset entrepreneur adalah langkah awal dan esensial untuk jadi entrepreneur. Baru setelah itu perlu dukungan karakter, lalu kecakapan dan pengetahuan bisnis. Sebagai contoh, entrepreneur itu harus memiliki pola pikir, pemburu peluang yang haus buruan. Ia melihat masa depan dengan optimis. Pola pikir ini mempengaruhi sikap dan perilaku. Tak heran bila mereka tampil optimis, proaktif, positif, tahan banting, dan senang bekerja keras. Nah, demikianlah tentang kemandirian ekonomi yang kami sampaikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.